Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwata iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayatul kursi tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbendung dan tidak terbatas, maka sebenarnya mudah sekali bagi Allah kalaulah berkehendak ingin menjadikan manusia semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kafir semuanya. Tapi dengan kekuasaan yang tidak terbatas tersebut, justru dengan kemahamurahannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam agama Islam. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama Islam, bukan tidak ada paksaan dalam melaksanakan agama Islam. Makanya kalau orang sudah masuk Islam ya harus dipaksa. Kudu sholat, kudu zakat, kudu saum, kudu ngalakukan kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi dia masuk Islamnya. Dan dia harus dihukum apabila dia melakukan perkara-perkara yang dilanggar ataupun mendapatkan dosa yang dilakukan ketika sudah masuk Islam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, nah sedangkan yang dimaksud tidak ada paksaan itu adalah dalam masalah akidah. Kenapa tidak harus dipaksa? Karena qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas yang lurus daripada yang menyimpang. Jadi Al-Qur'an itu sudah jelas, Islam itu sudah jelas, makanya tidak perlu dipaksa. Orang yang sudah melihat dengan jelas jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keselamatan, tidak akan orang tersebut memilih jalan yang lain kecuali memang dirinya itu memilih kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah jalan ilmu agama Islam yang sangat jelas, maka kalaupun misalnya dia memilih jalan yang lain, maka itu konsekuensi dirinya pribadi untuk memilih kesesatan. Kenapa tidak boleh atau tidak ada paksaan ketika masuk Islam? Karena Islam itu agama yang damai. Maka ketika seorang sudah masuk Islam, sudah akan masuk ke dalam agama Islam itu tidak akan mungkin akan dirasakan kedamaian kalau dirinya berada dalam paksaan. Kayak lamun di sana teh orang geus agus Islam, kunaon atuh make teu bener Islam, da urang mah dipaksa. Nah, tidak akan berlaku seperti itu apabila dia atas kesadaran diri berdasarkan ilmu dan yakin untuk masuk Islam. Maka agama Islam itu menuntut kedamaian. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, menurut asbabun nuzul tentang ayat ini beberapa riwayat mengatakan yang pertama ada seorang perempuan di kalangan Ansor, dia itu kalau melahirkan meninggal dunia wae disebutna teh muqallah. Jadi lahir ngantunkeun sampai dia itu bernadar kalau anak yang lahir kali ini selamat hidup aku akan menjadikannya orang Yahudi. Maka turun ayat ini, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya teh ulah dijadikan Yahudi, kayak budakna milih Islam mah antep Islam tong dipaksa. Kemudian juga ada kalangan dari Ansor, dari orang-orang Yahudi, mereka itu diajak masuk Islam tetapi tidak mau. Maka Rasulullah SAW turunkanlah menerangkan tentang ayat ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, ini ayatnya memang turun pada permulaan Islam sampai ketika di Madinah.
Tetapi kemudian ayat ini dinasah menurut sebagian kaum para ulama dengan ayat perintah untuk berperang menyeru pada ajaran Islam. Satu da'una ila qaumin uli ba'sin tuqatilunahum aw yuslimun. Kami akan memerintahkan suatu kaum yang mengejak, yang mereka kaum itu uli ba'sin, mempunyai kekuatan yang besar, mengajak kalian ke dalam Islam atau kalian itu akan diperangi. Nah, ini berarti menurut kaul ini bahwa ayat ini dihapus, dinasah dengan ayat perintah untuk berperang mengajak kepada Islam. Seperti ucapan Nabi Muhammad SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, sampai masuk Islam. Jadi bagaimana mendudukan ayat tersebut? Apakah ini dinasah atau sekarang ini sudah tidak berlaku, atau mungkin sekarang tetap harus ada paksaan untuk seseorang masuk Islam? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, perintah untuk berperang itu satu bagi Nabi Muhammad SAW adalah perintah yang jelas untuk memerangi orang-orang kafir sehingga masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, nah mereka itu boleh membayar jizyah, menjadi kafir dhimmi. Kalaupun misalnya mereka itu tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, tidak mau tunduk kepada daulah Islam, baru mereka itu diperangi. Jadi ikrohanya itu tidak ada sebenarnya. Kalau misalnya melihat pada hadis ini, karena sudah diajak pada tawaran pilihan untuk masuk Islam, kalau tidak mau bayar jizyah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, yang kedua, kalau misalnya ini berlaku untuk perintah Nabi Muhammad, bagaimana dengan kaumnya? Maka untuk kaumnya itu, kalaupun berperang itu, waqatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum. Itu boleh berperang kalau sudah akan diperangi atau kalau sudah diperangi oleh orang-orang kafir, maka kita boleh berperang. Tapi itu tidak menghilangkan kewajiban untuk dakwah, menyeru kepada agama Allah dengan kalimat wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya. Maka ikhwati Islam, ikhwati iman rahimakumullah, kalau Nabi Muhammad itu diperintah untuk perang, untuk berdakwah, kalau kita itu perintah berdakwah walaupun harus perang, itu bisa memakai perang mah dakwah, maka masuk Islam dengan cara yang lebih baik. Nah, kalaupun misalnya harus berperang, maka kita siap, karena dakwahlah yang paling pokok bagi kita. Nah, ikhwati barakallahu, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya sudah jelas, kenapa mereka harus dipaksa? Jadi Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak menafikan ajakan untuk masuk Islam. Kemudian Allah melanjutkan, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman pada Allah. Kufur heula ka tagut, iman heula ka Allah. Udah diberesan teh. Jadi kudu kufur heula ka tagut terus iman ka Allah, tawa iman heula ka Allah terus kufur ka tagut. Barang mana tah? Mandi heula tuluy dangdan, dangdan heula tuluy mandi. Oh, mandi heula tuluy dangdan. Oh, berarti lamun kitu mah kafir heula ka tagut, kakara we iman ka Allah. Ini sebagaimana syahadat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, eta teh marsihan heula ka kotor. Harus menafikan seluruh Tuhan tersebut. Geus teu aya nu diaku sebagai Tuhan, tong nepi ka dinya hukul. Harus ada isbat. Nah, illallah, kecuali Allah. Sabab lamun iman heula ka Allah, terus we rek kufur ka tagut, engke bisa jadi ada kemusyrikan. Ibarat jelema anu dangdan heula tuluy mandi, tah halus mah mandi heula tuluy dangdan. Nah, siapa yang telah kufur kepada tagut, nah tagut itu jamak dari
Togo itu artinya menyimpang, melampaui batas. Ada yang mengatakan itu jin yang kafir, ada yang mengatakan syaitan, ataupun apapun kata Umar bin Khattab yang ubida di ghairillah, yang disembah, yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah kufur kepada tauhid dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, lam fisam malaka, yang tidak akan terputus. Kieu perumpamaanana, lamun urang ngagantung anu kudu kuat teh hiji nu digantunganana, nu kadua talina, nu katilu nu nyepenganana. Lamun misalna urangna kuat nyekelan, talina kuat, aya nu ditalian, nu digantungna rapuh, labuh. Lamun misalna anu digantunganana tembokna kuat, urangna kuat nyepengan, talina rapuh, labuh. Lamun misalna nu digantungna kuat, talina kuat, urangna ripuh, labuh. Jadi kudu kabehanana teh kuat. Nah, Islam itu yang disebut dengan hablullahil matin. Jadi tali Allah yang sangat kuat, itu sudah tidak ada kesalahan sedikit pun. Yang disebut la raiba fihi. Nah, itu Islam itu adalah tali Allah yang sangat kuat. Tidak ada celah sedikit pun keraguan ataupun yang meragukan seperti dalam kitab-kitab yang telah terjadi perubahan. Dia pegangnya kepada siapa? Kepada Allah. Itu pun juga yang sangat kuat, tidak akan terbendung tadi. Nah, kemudian maka sekarang untuk selamat itu, kalau kita berinvestasikan orang yang berpegang tali, tinggal urang kuat henteu nyepengan karena talina nu geus kuat, anu dicepengan oge geus kuat. Maka kalau orang itu masih keneh cilaka, sementara Allahna itu maha kuat, talinya juga sangat kuat, tapi cilaka keneh kabawa palit keneh, tah katilu kemungkinanana nyata urangna anu lemah. Dah saur Ustaz Eka Allahu yarham, lain setan nu beuki kuat, urang anu beuki lemah. Tati baheula ge setan mah kitu, urangna we anu jadi lemah. Nah, ikhwati rahimakumullah, wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar juga maha mengetahui pada siapa orang-orang yang beriman dengan benar dan juga kufur kepada tauhid dengan sebenar-benarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.